Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama membahas bersama-sama tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi kita sama-sama meluaskan. Sama-sama meluaskan. Bila mana kami nanti kurang luas, mohon diluaskan. Bila mana tulisan kami ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, ya kita sama-sama aja. Karena kalau menggali ilmu sama-sama, itu akan terbangun, akan terdapatkan, kita luaskan. Tidak harus begini, enggak. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, kita luaskan bersama-sama. Kami membahas tentang hasil kholwatnya Nabi Muhammad di Gua Hiro. Hasil kholwatnya Nabi Muhammad di Gua Hiro. Jadi kalau kalimat Gua Hiro umpamanya, itu jangan langsung titik satu. Karena intinya gua itu intinya hening, intinya kolbu kita hening intinya, Jadi kalau kita mau membuat gua di Indonesia atau di daerah-daerah lain, apa Malaysia, apa Singapura, apa Brunei, apa yang mana semua, kalau mau bikin di lembah silakan, di kamar silakan, di sungai pokoknya jalan menuju Gusti Allah, jalan menuju Tuhan sangat amat luas. Caranya juga sangat amat banyak, yang sudah kami sampaikan selalu bahwa cara menuju Tuhan itu ada kholwat, infirad, i'tikaf, riyadhah, suluk, manekung, meditasi, semadi, semedi. Monggo silahkan diluaskan. Jadi intinya adalah hening. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan, ini sepakat para ulama sepakat bahwa Al-Alaq yang 5 ayat ini adalah pertama turun. Ayo kita bareng-bareng bersama. Pada waktu Nabi Muhammad menerima wahyu ini, menerima ayat ini, apakah malaikat Jibril membawa kertas? Apakah dengan ucapan? Karena secara akliyah, secara la'allakum tatafakkarun, la'allakum taqilun, karena di sini Gusti Allah selalu di dalam Al-Quran selalu memerintahkan hamba-hambanya yang sehat jasmani dan rohani untuk menggunakan akal dan pikirannya. Karena kalau mengatakan membawa kertas pada waktu itu belum ditulis, karena sejarahnya Al-Quran ditulisnya pada sahabat Utsman bin Affan. Ini para ulama sepakat. Malaikat Jibril itu apa? Yang sudah kami terangkan di Malaikat 10 Kinerja Malaikat 10 itu sudah ada videonya. Jadi malaikat adalah sesuatu kekuatan adanya di dalam diri manusia. Sudah ada itu semuanya judul jin, malaikat, iblis, setan, sudah ada videonya, mohon disimak. Ini saya mau membahas, barangkali ada yang belum nyimak video yang sebelumnya. Kekuatan untuk mencapai kepada yang disebut hening itu adalah menciptakan kekuatan. Makanya orang kalau mau menghening, kami sudah sarankan kemarin tutorial, badannya fit, persiapan. Yang suka ngantuk beli obat anti kantuk. Yang kena obat yang sering alergi nyamuk, belilah obat pengusir nyamuk. Judulnya kekuatan yang full untuk mengheningkan kolbu. Karena nanti ada yang disebut
Nurullah, Nur Muhammad, Nur insani kepada kolbu. Di sini kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Kalimatnya. Kalimat bacalah saja begini. Apakah Nabi Muhammad membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq umpamanya? Jadi Gusti Allah melalui kekuatan malaikat Jibril mengkalamkan. Lah, di sini ada kalimat. Nih. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan kalam. Nah, berarti ini pengajarannya dengan kalam. Kalam itu apa? Tanya sendiri, jawab sendiri. Itu, ya. Ini bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah suwung, sudah fana, sudah tahu ya. Ini mohon pelan-pelan ini ya. Cara berarti ini kalimat ikro. Ini Kanjeng Nabi sendiri juga mengucap, tapi juga mengupas. Maksudnya saya, kata Kanjeng Nabi, maksudnya saya disuruh membaca nama Tuhanmu yang menciptakan itu yang bagaimana, yang menjadikan itu bagaimana. Membaca badannya. Jadi di saat Nabi Muhammad mendapatkan kalam masuk, langsung membaca badannya yang menciptakan saya. Oh, dibaca. Contoh, dibaca dengan diucapkan itu berbeda. Karena di sini kalimatnya ikro, bacalah. Contoh, kalau ibu-ibu membaca cuaca, umpamanya, wah ini cuacanya mendung. Berarti itu membaca artinya juga melihat, memperhatikan. Waduh, saya punya jemuran ini harus diangkat. Itu yang disebut membaca. Selain kalimat, oh ini cuacanya mendung, bukan cuman kalimatnya cuaca mendung, tapi situasi kondisinya. Itu namanya membaca. Tapi kalau cuma cuacanya mendung, itu namanya ngucap. Tapi kalau cuacanya mendung langsung melihat keadaan, itu berarti namanya membaca. Di saat Nabi Muhammad disuruh membaca atas nama Tuhanmu yang menjadikan, langsung melihat badan dirinya. Karena kalimatnya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, yang menciptakan, termasuk alam semesta. Ya. Jadi Gusti Allah melalui kekuatan malaikat Jibril masuk kepada kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disuruh membaca dirinya, ya, bahwa dirinya itu dijadikan atas rohnya. Kekuatan yang mana yang perlu dicari, dibaca di sini. Jadi Kanjeng Nabi itu kalimat begini langsung menggigil. Baca ini apa? Dibaca semua. Dari kepala sampai kaki, sampai daleman dirinya, sampai napas. Setelah membaca, melihat sesuatu, lari, berpikir. Khalaqal insana min 'alaq. Darah. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Barangkali kami menjabarkannya salah, mohon dikoreksi. Yang kami pahami, kalau darah putih itu dari bapak, darah merah dari ibu. Ini barangkali ketuker ya, monggo ya, silakan diolah lagi. Salah mengucapkan nggak apa-apa. Al insanu ma'al khoto' wa nisyan. Yang namanya manusia ada salahnya, ada benarnya, ada lupanya, ada ingatnya. Kita sama-sama luaskan. Di saat disuruh baca, langsung ngucap lagi. Yang membuat dengan darah siapa? Darah. Nah, terus ada, lah katanya manusia itu diciptakannya dari tanah. Kita gali lagi.
bahwa darah putih dari bapak, darah merah dari ibu, itu adalah intisari dari hasil bumi, dari hasil tanah. Orang bisa bisa punya darah merah, bisa punya darah putih, itu mengkonsumsi makanan yang hasilnya dari bumi, dari tanah. Sehingga ada kalimat manusia diciptakan dari tanah, dari unsurnya, dari sarinya, sari pati tanah, yaitu yang ada di bapak-bapak, yang ada di ibu-ibu. Itu aja ya, mohon diluaskan lagi. Jadi artinya sari pati bumi ya, sarinya ya. Kalau kalimat darah merah, darah putih berarti sari, karena orang makan kan menjadikan kesehatan apa semua sini dibagi. Itu juga kerjaannya Gusti Allah, makanya selalu bersyukur ya, yang menjadikannya manusia dari segumpal darah ya. Paham ya? Paham lah. Iqra wa rabbukal akram. Kalau mau dibablasin biasanya Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nah, bacalah dan Tuhanmu yang pemurah atau yang mulia. Terserah mau diartikan yang mana. Kalau akram itu rata-rata kiram itu mulia, tapi di sini diisi pemurah. Artinya pemurah, Gusti Allah mengerjakan sesuatu di dalam perut. Setelah ada darah merah, darah putih masuk ke rahim, sangat pemurah diciptakannya. Jadi waktu Kanjeng Nabi menerima wahyu ini, itu mengorek ke dalam dirinya. Jadi Kanjeng Nabi membaca badannya sendiri sampai kepada perut, menggali asalnya, diurut terus asalnya. Jadi di saat menerima wahyu ini ya bergejolak juga, makanya bergetar kedinginan ya. Karena posisi apapun orang kalau meminta kalam itu wejangan, ulangan, pelajaran yang orang lain belum tentu tahu ya. Jadi selalu disuruh bacalah dan Tuhanmu yang pemurah, itu disuruh dibaca. Jadi kita disuruh membaca bahwa Tuhan itu maha pemurah, Gusti Allah itu maha pemurah, maha sayangnya gitu loh. Semua gerakan yang ada di dalam badan kita itu kemurahannya Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Di situ memahami badan, karena kalimatnya disuruh membaca yang menciptakan. Disuruh membaca yang menciptakan. Ini paham nggak? Mohon coba diluaskan. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad di saat mendapatkan ayat ini itu langsung membaca kepada dirinya, kepada badan beliau, dibaca sampai asal usulnya. Setelah itu kalimatnya kan yang mengajarkan dengan kalam. Jadi ini bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fani sering. Sebenarnya bagi yang awam pun sering loh kalam. Jadi Gusti Allah itu seringnya mengajarkannya dengan kalam. Makanya kami sudah buat video itu guru sejati dipulihkan, agar kita bisa membaca kalam, bisa mendeteksi kalam, peka terhadap kalam. Kan begini, itu kok kayaknya nggak cocok ya, masa iya begitu sih, kayaknya begini. Nah, itu adalah koneksi kalam lagi berkoneksi kepada luar ya. Kalam itu kan di dalam, ben kolbu, karena kolbu itu arti videonya sudah ada lagi, sudah banyak. Kalau saya menjabarkan kolbu nanti panjang lagi. Kolbu ya, ini terpaksa ya. Kolbu
kolbu, kopnya kudus suci, lamnya latif, banyak batin, makanya kolbu itu lembut. Makanya kalam itu lembut. Kalam itu adanya di dalam sehingga lembut. Di saat berkoneksi dengan konsep, dengan pemahaman luar, itu kadang-kadang di sini kan nolak. Nggak begitu sebenarnya harus begini. Karena sudah terlalu banyak yang mengiyakan, yang menyetujui konsep, sehingga kalam kalah, kalam redup. Makanya kami buat video judulnya Guru Sejati Dipulihkan. Silakan bagi yang belum, mohon dicek. Itu ada syarat-syaratnya. Selama ini kita menomorduakan kalam, seringnya mengagumi guru di luar diri kita yang bentuknya manusia. Guru sejati sering dilupakan. Nah, ini pelajaran Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hiro. Itu adalah pelajaran untuk mempekakan atau mendeteksi kerjanya kalam, koneksi kalam terhadap di luar diri kita. Ya, kalau di diri kita nggak cocok, ya jangan dipaksakan. Kalau nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Tapi rata-rata teguran dari kalam diterjang, diserobot. Haknya kalam tidak pernah dipenuhi. Ini rata-rata. Haknya kalam tidak pernah dipenuhi. Tapi yang sering dipenuhi haknya guru yang di luar diri kita, yang berwujud manusia. Ini sangat hati-hati. Jadi mohon para subscriber, para pemirsa Jamiri Channel untuk memanggil kami Pak Syam. Jangan yang lain. Kita sama-sama belajar. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi mohon jangan terlalu memuji-muji kami. Karena para subscriber, pemirsa Jamiri juga punya guru sejati. Bila mana memuji kami dianggap guru, nanti guru sejati yang ada di diri para pemirsa Jamiri Channel cemburu, sakit. Ini saya ulangi lagi. Ini ayat, yang 5 ayat ini yang disebut pertama kali turun adalah pengolahan kalam, penguatan kalam, agar kalam kita itu peka, bisa menerobos magnet bumi, bisa berkoneksi keluar kepada energi, frekuensi, vibrasi. Sementara ini kalam ditinggal. Ini sudah banyak sekali, termasuk kami sendiri dulu sering tidak menghiraukan teguran kalam, belandang terus. Pokoknya hatinya nggak cocok, ya udah. Orang temennya banyak kok. Hati nggak cocok, temennya banyak, berontak. Kalam dilanggar lagi. Sebenarnya banyak sekali orang, termasuk kami sendiri dulu sering melanggar kalam. Di sini nggak cocok tapi dipaksain. Ini sering banget. Jadi mohon, karena kerja kalam adalah menyelamatkan raganya. Jangan sampai kita posisi jasmaninya sehat, jiwanya sehat, jasmani keseluruhan dan rohaninya sehat, akan tetapi posisinya masih di orang. Harusnya posisinya yang diwajibkan umumnya manusia. Kalau insan kamil, pilihan atau dipilih. Ya, contoh. Karena di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini.
Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnas. Kalau kita siap menjadi manusia, berarti harus siap menerima Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang dibaca orang yang sudah sampai tingkatan manusia atau tingkatan insan kamil, itu akan mendetail dan akan bersama-sama. Karena orang yang sudah insan kamil itu merasa masih bodoh, belum tahu apa-apa. Karena ilmunya Gusti Allah di dalam Al-Baqarah 115, ilmunya sangat amat luas. Jadi mohon bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon sama-sama diluaskan. Yang berbahaya jika Al-Quran diartikan posisinya masih orang. Ini berbahaya. Ya. Kalau posisinya masih orang, mengartikan kejiwaannya ya. Kalau kejiwaan manusianya posisinya masih orang, kok sudah menafsirkan Al-Quran, itu tetap berbahaya. Karena kalimatnya di dalam Al-Quran yang diperintahkan, hai orang-orang yang beriman. Tidak ada hai manusia yang beriman. Karena Gusti Allah sendiri membentuk kalimat orang dan manusia itu sudah bisa dibaca, sudah bisa membaca. Tinggal kita kontrol diri. Kalau kita belum tahu makna satu hurufnya, ya, kalau belum tahu makna satu hurufnya Al-Quran, berarti posisinya masih orang. Ya. Posisinya masih orang. Bahaya jika dianut, jika diikutin, itu berbahaya. Ya, kalau orang sudah sebagai manusia, jiwanya sudah sebagai manusia, ini masuk perlu pengolahan, penjabaran yang sangat amat luas. Ini masih di sini masih bingung, merasa saya bisa ya, saya bisa ya, saya bisa. Di dalam diri jiwa manusia itu merasa bisa. Merasa bisa. Setelah lari kepada, naik kepada insan kamil, merasa bodoh lagi. Enggak taunya ilmunya Gusti Allah sangat amat luas banget. Makanya kami selalu menyampaikan, mohon diluaskan ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Yang kelima, dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Ya, kalimat begini, kalau kalam itu nggak ada yang mengetahui, ya kan ini Gusti Allah, Tuhan itu mengajarkannya dengan koneksi kalam, koneksi batin, kolbu. Itu yang nggak ada yang tahu. Makanya kalau orang yang diajarkan Gusti Allah langsung, orang bertingkat sebagai manusia, bertingkat naik kepada insan kamil, itu diajarkan langsung oleh Gusti Allah, bahasanya laduni, yang langsung, yang sudah peka ya. Gampangnya yang sudah sering peka memperhatikan kalam, kan selama ini tidak menghiraukan kalam. Di saat kalam terbebani, di saat kalam nolak, main berontak aja. Yang penting saya ikutin orang banyak. Kalam, padahal kalam ini benar-benar bertolak belakang, nggak mau. Tapi karena orang banyak, ikut lagi. Karena sistem kalam adalah sistem sendiri, sistem privat, sehingga orang yang diajarkan oleh Gusti Allah secara langsung rata-rata dianggap gila.
Wah, itu nggak masuk akal itu. Tapi karena yang mendengarkan orang yang sama-sama pernah terjadi koneksi kalam, tidak menganggap gila. Oh, emang itu betul itu. Kalau kejadian itu memang betul, karena yang mengatakan betul sudah pernah mengalami. Coba kalau insan kamil, ya, insan kamil berbicara kepada orang, insan kamil akan dianggap gila oleh yang jiwanya orang. Tapi kalau jiwanya sudah manusia, insan kamil berbicara, itu menimbang-nimbang, sudah beda. Apa iya ya? Apa mungkin ya? Kalau jiwanya manusia, itu nggak berontak, tapi apa iya ya? Ya mungkin juga. Itu berarti jiwanya manusia. Tapi kalau ada insan kamil berbicara tentang kalam, tentang malakut, tentang ma'rifat, tentang laduni, tentang wusul, tentang fana, tentang liko, yang mendengarkan itu orang, langsung berontak, oh kamu kafir, kamu murtad. Nah itu. Jadi yang mengatakan kafir murtad terhadap insan, beliaunya sendiri belum tahu. Namanya belum tahu ya wajar-wajar saja. Justru yang insan kamil itu merasa bodoh, rata-rata merasa bodoh. Karena kejadian kalam ini kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Kalau orang sekolah, ya di sekolahan itu kan banyak yang lihat. Oh kalau itu ya lulusannya ini, betul. Kalau dia lulusannya ini, betul, kan terlihat. Kalau sekolahan itu terlihat. Sekolahan yang ada gurunya, yang ada dosennya, yang ada dekannya, itu kan terlihat. Sehingga ditulis, oh ini sarjana, ini master, inilah ditulis. Ini SMA, ini SMP. Karena pelajarannya yang ngajarin berbentuk manusia. Kalau pelajaran laduni, pelajaran yang disebut ayat ini adalah pelajaran kalam, gurunya tidak terlihat, dia yang mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Makanya orang kalau yang diajarkan langsung, yang diulang langsung sama Gusti Allah, sama Tuhan, tetap akan dianggap gila oleh orang. Kalau yang sudah manusia nggak bakalan berani nganggap gila, paling apa iya ya? Ya mungkin juga. Itu kalau posisi manusia, karena posisi manusia itu ada di tengah. Kan orang, manusia, insan kamil urutannya. Jadi insan kamil itu ada di terakhir. Jadi kalau sudah insan kamil itu sudah bodoh lagi, karena pas tahu, waduh ilmunya Gusti Allah sangat luas. Makanya kami selalu mohon diluaskan. Karena kami ya bodoh, orang yang paling pintar Gusti Allah ya. Makanya kan kalam-kalam para subscriber, setiap pemirsa Jandiri itu punya kalamnya banyak. Ayo kita kerjasama untuk menggali ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Karena begini, kalau sistem pembelajaran sudah sistem guru dan murid, ini tetap yang sebagai murid sudah ada batas, sudah ada sekat, mau bertanya takut. Sedangkan ilmunya Gusti Allah itu datangnya bukan ke guru saja. Karena setiap manusia punya guru sejati. Berarti setiap manusia punya ide, punya masukan. Sehingga kalau sistem Nabi dulu, murid-muridnya para Nabi dulu disebut sahabat. Kami sudah bikin videonya, ya, bahwa Nabi Muhammad itu sistem pembelajarannya bukan sistem guru dan murid, tapi sistem sahabat. Sehingga setiap murid itu kan kenapa disebut sahabat? Karena setiap murid punya guru sejati. Oh, saya punya guru sejati, murid saya punya guru sejati. Oh, berarti kita sama-sama ini, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Sehingga di saat sistem pembelajarannya seperti sahabat, kan enak, berani ngomong, berani usul, berani memberi masukan, nggak segan. Coba kalau bentuknya guru, casingnya hebat, muridnya mau bertanya takut, segen duluan, ilmunya tidak terkuat.
Karena ilmunya Gusti Allah tidak hanya di sosok guru. Karena setiap manusia punya guru sejati. Intinya setiap manusia punya masukan, punya ide, ya, punya pendapat. Disitulah digali. Nanti ketemu bersama. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kalau kemanapun kamu menghadap, ya jangan langsung mentah wajahnya Gusti Allah. Ya tulisannya betul, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah. Jangan cuma wajah, kalau wajah nanti kesini lagi. Bentuknya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah secara wahdatul, secara wahid, kesatuan langit bumi. Di Al-Fatihah ayat 2 kita disuruh memuji langit bumi seisinya. Kalau kita isinya bumi masih mengolok-olok, Al-Fatihahnya masih kurang. Kan langit bumi isinya suruh dipuji, bukan suruh diolok-olok. Al-Fatihah ayat 2, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmunya Gusti Allah di sini sangat amat luas. Jangan takut, jangan takut. Jangan sampai berpikir belajar tanpa guru, gurunya setan. Jangan takut. Orang kepingin pinter itu ya nafsu. Nafsu itu perangkatnya setan. Setan itu nama, punya sistem, punya kekuatan, namanya nafsu. Dipakai sama manusia. Nafsu makan, nafsu kerja, nafsu belajar. Gak usah takut, ya gak usah takut. Kita kepingin pinter itu nafsu. Nafsu perangkatnya setan. Kita kepingin kaya, nafsu, ya. Kita kepingin kerja, ya itu semua. Jangan takut sama setan, karena setan ciptaannya Gusti Allah. Kita harus menghadap kepada Gusti Allah. Jadi pembelajaran ini, ya, bahwa ayat yang pertama adalah Gusti Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mempelajari badan kasarnya, raganya ini dipelajari, dibaca sampai kepada jiwanya, sampai kepada kalamnya. Intinya berarti di saat Gusti Allah menerangkan ayat 5 ini, menurunkan lewat kekuatan malaikat Jibril setrum kepada dalam diri Rasul. Rasul itu disuruh membaca dirinya dari mulai penciptaannya, asalnya. Jadi kamu baca ya, kamu dulu ciptaannya dari siapa, yang nyiptain siapa, asalnya siapa, itu raganya dari mana. Jadi dibaca semua asal usul raga kasarnya, asal usul jiwanya, sampai kepada asal usul ruhnya, sampai kepada yang disebut ahad, yaitu ruh. Ya, ini surat Qaf ayat 16-nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher. Apa? Napas, ruh. Makanya kami selalu salam satu nafas. Coba paham nggak? Pokoknya judulnya begini, yang mengajarkan dengan kalam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak tahu. Pokoknya kalau orang sudah dapat kalam dari Gusti, makanya kami beri judul yang sudah 2 bulan yang lalu, Aflud dan Guru Sejati Dipulihkan. Itu nanti kalamnya koneknya cepat, lancar. Kita itu peka terhadap kalam. Oh ini begini. Banyak ini, kami tadi dapat telepon juga sama. Saya kalamnya sudah enak gini, tapi saya kepingin melihat gimana. Masa saya cuma ngalamin berbicara sama guru sejati aja sih. Gimana caranya saya bisa berhadapan dengan guru sejati? Bisa ya, mohon mulai dari sekarang ini, mohon para pemirsa Janggri Channel, nanti tanggal 27 Masehi, 27 Rojab, 27 Jawa, itu tanggalnya sama, harinya sama, malam sana. Mohon dari sekarang latihan kholwat. Tutorialnya sudah kami upload kemarin ya. Mohon tutorial kholwat sudah kami upload. Persyaratannya sudah kami upload juga. Pulihkan Guru Sejati sudah ada videonya. Jadi mohon maaf bila mana ini kurang jelas, mohon video yang lainnya mohon disimak. Kami sudah mengupload 230 video. Mohon disimak dulu sebelum bertanya. Mohon disimak dulu sebelum bertanya. Bila mana kami kurang luas, mohon diluaskan, mohon diluaskan. Bila mana ada tulisan ini salah bagaimana, mohon diluaskan saja. Dan jangan
terlena oleh kami sebagai raga kasar. Terlenalah oleh Gusti Allah, Sang Maha Hidup, Sang Maha Hebat. Dan jangan lupa guru sejati kita jangan dilupakan, ya. Jangan dilupakan. Ayo kita bangun guru sejati agar koneknya cepat. Pokoknya kalau ada yang mengganjal, kok rasanya itu berarti guru sejati negor atau protes. Dek. Itu konek sebenarnya. Tinggal kita mencernanya yang bingung lah. Bagaimana cara mencernanya? Yaitu tadi uploadan 2 bulan yang lalu. Judulnya Guru Sejati Dipulihkan. Mohon dicek bagi yang belum ya. Itu. Terus nanti kholwat. Kemarin video ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 apa tanggal 11? Ya, tanggal 10 apa tanggal 11 Januari kemarin itu kami upload tutorial kholwat. Mohon dilihat, mohon ya bagi yang belum, mohon agar nanti tanggal 27 Januari sama juga 27 Rojab atau Hijriah ya, 27 Rejab atau Jawa, agar bisa kholwat, bisa ketemu dengan guru sejati. Karena kalau sudah ketemu guru sejati bakal diladunikan, bakal diajarin langsung, bahagia tiada batas. Itu sudah banyak hamba-hambanya Gusti Allah yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan laduni, sudah banyak sekali ya. Barangkali ini menjadi pelajaran, bisa menjadi pelajaran bagi kita yang belum sampai ya. Ini adalah contoh bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah, ayat ini adalah pembelajaran jiwa raga roh. Roh jiwa raga ya. Ini adalah pembelajaran untuk membaca dirinya, termasuk kita sebagai umatnya. Mohon dibaca asalnya dari mana raganya, jiwanya dari mana, rohnya dari mana. Itu bukan cuma ditulis, diucap saja, tapi dirasakan dan dikerjakan. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.